Selamat pagi, rekan-rekan Sobat IT semua. Baik. So, selamat pagi, is it? He's learning. I'm from Singapore. Yes. Dia dari Singapura. Jadi mungkin kita akan coba berkolaborasi bersama untuk membahas mengenai bagaimana kita bisa memberikan solusi yang istilahnya apa ya, kalau kita bicara DevOps ini kan saya yakin kita sudah paham, saya langsung aja ya biar cepet ya. Jadi kita sudah paham mengenai bagaimana kita bisa memberikan solusi yang istilahnya menyempurnakan dan juga istilahnya membuat lebih lancar gitu ya. Karena kalau kita bicara CI/CD ini kan saya yakin rekan-rekan di sini semua paham ya, bahwa kalau kita bicara CI/CD ini kita mulai dari tahap tentunya punya konsep. Ya, kita akan buat konsep, kemudian kita akan coba membangun, lalu kita bisa membagikan kode kita dan kita bisa berkolaborasi dengan tim kita sama-sama gitu ya. Nah kemudian juga akan kita lakukan testing ya sebelum nanti akan masuk ke dalam tahap staging. Ya ini saya rasa paham semua gitu ya. Nah bagaimana perannya Kasten di sini gitu ya. Jadi kalau saya sendiri kan mewakili Vim dan ini juga kita berdua sama-sama istilahnya mau menjelaskan bagaimana nanti kalau misalnya gitu ya. Kita punya suatu, kalau tadi dijelaskan di awal oleh Narada Code bahwa ada resiliensi yang kita butuhkan. Nah, resiliensi ini bukan hanya berarti dalam arti secara infranya gitu ya, tapi kita juga bicara datanya. Nah, itu yang mungkin akan saya sampaikan di sini. Nah, jadi tahap ini semua ini sebetulnya berhubungan dengan data. Maka saya ingin menyampaikan saja bahwa penting kita untuk bisa melakukan yang namanya backup ya, karena Vim ini memang identik dengan backup. Nah, ini tidak hanya kita bicara aplikasi secara general, tapi juga aplikasi yang sedang rekan-rekan juga sedang bangun, serta juga untuk sebelum sampai ke production kita berusaha untuk melakukan shift left kan bisanya gitu ya. Jadi kita sedini mungkin kita akan coba kembangkan dengan kualitas yang baik sebelum nanti masuk ke production. Nah nanti peran Vim itu apa, itu juga nanti akan saya jelaskan, serta akan ada demo dari Mr. Kelvin gitu ya. Oke, nah jadi maaf saya maju sebentar. Jadi nggak bisa ya. There you go. Ya jadi kalau kita lihat saya pindah ke sini aja ya bisa biar lebih kelihatan di sini. Nah jadi kalau kita lihat sini konsepnya memang kalau kita bicara DevOps tentunya ada proses ya, di mana tentunya kita akan coba kembangkan kode kita ya, kemudian kita coba track ya secara versinya, karena kan kita sama-sama saling berkolaborasi dalam satu tim, maka ada suatu cara ya di mana fungsinya itu sudah kita bisa lakukan dengan menggunakan Git gitu ya. Nah kemudian tentunya kita taruh di repository GitHub. Nah di sini ada satu tools yang biasanya kita juga bisa manfaatkan untuk melakukan automation ya. Jadi ada namanya Argo CD. Argo CD ini nanti juga akan sedikit didemokan oleh Kelvin supaya kita ada pemahaman gitu ya. Kira-kira kalau kita sudah kembangkan kode kita, terus bagaimana nanti sebelum kita masukkan ke production, ini ada cara supaya ada kemudahan gitu ya, untuk mengerti gitu ya, proses untuk men-tracking semua perubahannya, dan misalnya kita mau bikin semacam coding yang cocok gitu ya, kita sudah mau statusnya gitu ya, statusnya ini kita buat otomatis itu disamakan dengan yang live, antara yang dengan yang kita bangun, kita bisa menggunakan Argo CD di sini. Nah kalau kita lihat di sebelah kanan, kanan Bapak Ibu ya, nah itu adalah kita biasanya menerapkannya di ranah Kubernetes. Nah jadi memang Kubernetes ini kan memang banyak macamnya juga gitu ya. Nah dalam hal ini Vim kita bisa berkolaborasi ya dengan berbagai macam Kubernetes yang rekan-rekan gunakan gitu ya. Sekali lagi infra, ya namanya aplikasi tentu membutuhkan infra. Nah di sini adalah infranya, di mana nanti kita bisa saling berhubungan, Kasten bisa membantu untuk nanti istilahnya mempermudah proses pada saat kita mau memastikan data yang kita sudah simpan ini itu bisa kita akses, walaupun terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Nah di sini tentunya kita lihat Argo CD ini memang lebih konsepnya dia akan menyamakan gitu ya antara status yang ada di production dengan yang sedang live serta dengan yang sedang kita kembangkan. Nah di sini automation itu berjalan, tapi di sini juga bisa kita cek bahwa datanya ini kan sifatnya stateful ya, di mana data ini istilahnya adalah hal yang harus kita pertahankan.
Karena kalau misalnya kita bicara pada saat kita melakukan pengembalian ya, semua konfigurasi, ada speknya, artifacts-nya itu kembali ke production. Nah, ada biasanya kendala di sini ya. Kalau kita bicara pada saat kita mau kembalikan, itu datanya tidak terbawa. Nah, jadi harus ada cara di sini bagaimana kalau kita harus bisa memastikan ya, data ini bisa dikembalikan gitu ya. Karena kita bicara stateful, kalau sampai data itu tidak bisa dikembalikan ya percuma gitu ya, karena kan tidak konsisten. Kita mau semua kembangkan aplikasi itu konsisten, walaupun terjadi sesuatu kita bisa kembalikan dengan kondisi yang konsisten juga. Seperti itu. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan lihat demonya setelah ini. Namun sebelum kita lihat demo, sekali lagi kita coba pikirkan ya, bahwa data ini sesuatu hal yang harus kita pertahankan. Ya, karena kalau kita bicara aplikasi itu ada data yang istilahnya membantu ya, membantu aplikasi itu berjalan dengan baik. Nah, salah satu contohnya lah data yang kita gunakan menggunakan application yang stateful gitu ya. Nah, contohnya di sini ada MySQL. Jadi MySQL ini nanti ada data ini akan di-capture, kalau misalnya kita bicara backup ya, itu harus ada kemampuan untuk meng-capture keseluruhan aplikasi. Jadi mulai dari namespace-nya, kemudian isinya, ada speknya, lalu ada pods-nya semua, itu harus bisa di-capture supaya konsisten. Nanti pada saat terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, kita bisa melakukan restore dengan baik sampai ke level datanya juga. Nah, di sini adalah yang kalau rekan-rekan lihat ada backup action di sini. Jadi nanti ada proses kita bisa melakukan native snapshot ya di Kubernetes-nya, kemudian kita backup, kita simpan di external storage ya, supaya jangan sampai kalau misalnya di snapshotnya ini pun terjadi sesuatu, kita nggak bisa punya data untuk dikembalikan. Kita masih bisa punya pegangan berdasarkan hasil dari penyimpanan backup yang dilakukan oleh Kasten. Seperti itu. Oke, I think I'll give it to you to show the demo. Kita berikan waktu buat Kelvin untuk menjelaskan. All right, thank you, Lemwin. Right, so basically, I'm here to show demo. Right, I actually recorded this demo in front. So, pardons if I don't know how to speak Bahasa, but I think seeing from the video, you actually know more. So, like what Lemwin has said, right? What I'm going to do is I'm going to simulate a CI/CD integration. Right. So what happened is that you will write a gig, right? Then you will go to Argo CD. Argo CD can be, or you can be using Jenkins, or maybe you are using other tools, right? Then you can do that CI/CD perspective, right? So from Argo CD, then it will then bring up your applications, right? So your applications, it will then bring up the persistent volume claims, your storage in that whole application. So in here we have this sample application called MySQL. So we're going to simulate this, okay? So for the phase one, what we're going to do is we are going to have a gig, right? And then send, and then we will provision the application in Kubernetes. Okay, so where does Kasten come in? Okay, so Kasten as a product of Vim, right? Basically, this is what will happen. You as a DevOps person, right? You will send a git commit. You send git commit, go to git, right? Git will then go to Argo CD, which will then orchestrate to bring up the application. So maybe here now is version 1, right? Now I want to do is this. I want to call Kasten. Do a backup first before I go to version 2. So basically, before the application is being updated, Kasten will do a backup of the application first, so that if anything happens, I can roll back. Good? So that's how we're going to configure. Then Kasten will then do a snapshot of the application, backup of the application. Then it will send to a S3 or a NFS, right? And then we will back it up. Then we'll then become version 2 for the application. Okay, so let's look at the demo of how it looks like. Okay, so I'm going to show you kubectl get namespace. You can see that Kasten is actually a cloud native application in Kubernetes.
is deployed as a cloud native application. So then we can actually have Kubernetes APIs to look at everything in the Kubernetes. So to you that is not familiar with Argo CD, this is actually how simple it is to set up Argo CD, right? I will just create the namespace for Argo CD, and then I will deploy and apply the YAML file to it, right? And then it will actually install Argo CD. And this is actually a real time of how fast Argo CD is being installed, right? So then I want to forward the ports, right? Then basically I can go into the Argo CD console. I can get the secrets so that I can log into Argo CD. The default one will be admin. And once you get the secret, you can put in the password over there. Then you are able to log into Argo CD already. Okay? So this is actually how Argo CD will look like if it's, and then if it's integrated with your Kubernetes, you can get ports for the namespace Argo CD. These are the ports that the Argo CD will use. Okay? Now going back to the Argo CD itself, right? What I want to do, I want to create an application in Argo CD. And then you want to point to a gig, and then so that it can sync and then auto deploy. So what I will do is I will create a name, application name called Pet Clinic. Then you can leave it as a project, but for here we put it default. And then what I do is I do a menu and then auto create namespace. Okay, so now I go copy my gig so that I can put the repo there. So anytime you do a git commit or you update your git, Argo CD, if you do automatic sync, it will automatically update the applications in your Kubernetes cluster, right? So this is actually the certain things that you need to set up for your Argo CD to kind of auto deploy the applications based from versioning. Okay. So once set up, okay, let's go back to here. Okay, and I want to show you what are the namespace available in the Kubernetes cluster right now. So you can see there's only Argo CD and Kasten.io and all the Kubernetes namespace. Okay, now you can see that because I put the Git repo, I'm able to populate the PVC, the service, the deployment, the secrets, right? So this is actually, it will grab from the Git, and then this is what needed for my SQL Pet Clinic application. Okay. Now I will then do a sync. The moment I do a sync, okay, my SQL will be installed. You see, now there's a my SQL namespace over there. Okay, you get a pause of my SQL. You can see that hey, it actually do a Kasten pre-sync first. It means that I do a Kasten backup. No, this is our Kasten UI. This is how it looks like. And it auto do a backup of my SQL. See, that is protecting my SQL right now. So basically, what you can integrate Kasten to be part of your CI/CD, right? By doing this, maybe putting a YAML like, like a pre-hook into Argo CD, such that it can call Kasten. Because Kasten is all using Kubernetes API, I can be part of your GitOps process, right? And then it will do a pre-sync to back up your workload even before going to a version 2. Why? Okay? Because you can write certain codes in your coding, and you can do certain things, and then you can actually destroy your data in a sense. Okay, so you can see that now I do a pre-sync and I do a backup of my SQL. I've done the backup of it. Okay, so this is where you can see that Argo CD kind of orchestrate the whole thing with Kasten. So think about how Kasten can help to be part of your DevOps process and then be part of a backup strategy. Okay? Moving forward, right? I want to add some data into my SQL. So just a quick demo of how I'm going to add the data. So if you go here, basically what I'm going to do, I'm going to go inside the SQL pod. I'm going to copy this, I'm going to create a table. I'm going to put this table into my SQL.
Okay, and then you can see that, okay, now my table has all this information, right? I have different animals, hamster, giraffe, and then with different owner, right? So then this I'm creating the table for my SQL. Next is that I want to add a config map, right? What is a config map? Usually it's a configuration of certain things that you want to put in. But for this demo, what I'm going to do is pretty unique. I'm going to add a config map such that I'm going to say that this is a crocodile, hamster that are forbidden species, right? That is a config map into here. So I'm going to do this, right? Just wait a moment. So you can actually go to the GitHub. I can share to you all, and then you can just simulate this in your environment. And then you can easily roll out custom perspective and Argo CD and this demo environment. Okay? So I'm going to copy this config species.yama and then into the terminal. Okay? So you can see that I'm going to do this. After that, I'm going to do a git command, git add this forbidden species config map yama, and I'm going to do a git commit and push. Okay, all this from my UI. Okay, so I'm going to do a git commit. Then git push. Okay, so when it happens is, okay, so it's push already. So what happens? If I do a synchronize over here, right, refresh, you can see that a new config map is actually created for the forbidden species. Okay, so that is when you actually add a new thing into the application itself, is get updated by Argo CD. Okay, but then before it even get pushed, what it does, right? Remember, I have a Kasten sync. The moment I do a git commit, every time I do a git commit, Kasten will do a backup to protect the application. Right? So that is a simple example. I'm doing a git commit, adding a config map, and then Kasten will do an automatic backup. Okay? Let's move along. So now I'm going to do mistakes. Okay? So here is this. Okay? What I'm going to do is I'm going to put in here, and I'm going to actually delete the database. I'm going to write the code, right, and it's going to delete the database from my SQL. Okay, and I'm going to git commit for this. So you can see that people can make mistakes in the code from a DevOps perspective, and you can change your artifacts, your applications, everything. But once your data is lost, right? So once I commit the code, it's going to delete the database, right? And if you look at this, right, what it's saying, the database is going to be updated, and then you can see that the database is going to be deleted. Now, how do we recover from this? It's a DevOps process, and from a coding perspective, you have deleted my SQL. Okay, so now you're going to see, I'm going to go inside my SQL. I'm going to see, and there is nothing inside, no more table inside my SQL. There's nothing. So, as a developer, you have do a git commit, but what you've done is you have deleted the database, right? So as a Homo Simpson, right, this is where you must have some way to come back to collect your data, right? So what is the solution, right? That's where Kasten can come into play, right? Kasten will save you, okay? So let's see how we can recover the data. So you can see that I back up my SQL here, and I have multiple backup points, okay? I can go to the application name, okay? I can back up everything. The role binding, the secrets, the config maps, everything of the application. I can do a granular restoration if I want to. Now I can go, and then I can use Kasten to restore the application. Okay? And then if I get the ports of my SQL, it's all there. Okay? And later when I check the table, it will be
all recovered. So this is actually how Kasten can help you to recover the data. Okay. Oke. Ya, jadi tadi yang sudah kita sempat lihat ya, bagaimana prosesnya jika memang kita mengalami suatu masalah ya. Kita yang namanya DevOps kan kadang namanya manusia sering ya, bukan seringnya kadang gitu ya, berbuat kesalahan lalu ada data yang hilang ya, khususnya misalnya tadi MySQL database-nya ternyata ya terhapus secara tidak sengaja ataupun bahkan mungkin bisa disengaja juga oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka di sini maybe I should it's fixed. Ya, demonya jadi melanjutkan tadi yang sedang berjalan tadi, kita menggunakan Kasten K10 untuk memperbaiki ya kesalahan yang sebelumnya sudah dilakukan supaya kita bisa kembali lagi bekerja, kita tidak perlu pusing lagi. Mungkin ibaratnya seperti kayak asuransi gitu ya, kalau boleh saya analogikan gitu. Jadi memang kita merasa kadang apa sih nggak terlalu penting gitu ya punya asuransi gitu ya. Tapi kan semakin kesini kita sadar gitu ya bahwa ada hal-hal yang memang kita tidak bisa atur, kita tidak bisa istilahnya kendalikan. Nah, bagaimana caranya kalau sampai terjadi sesuatu hal yang memang kita tidak bisa kendalikan, benar-benar kejadian lalu kita bisa kembalikan lagi ke semula ya, supaya kita bisa kembali bekerja dengan normal gitu ya. Nah, ini yang tadi kita lakukan demonya. Jadi kita pikirkan lagi gitu ya. Mungkin kita pernah melakukan ya misalnya tidak sengaja menghapus gitu ya, sekali lagi sebagai manusia gitu ya. Tapi bisa juga terhapusnya karena ada hal-hal yang malicious gitu ya, yang istilahnya mungkin di luar dari kendali kita, memang punya niat buruk gitu ya. Atau memang dari kita sebagian memang ada kebutuhan untuk memenuhi requirement tertentu ya. Kalau kita bicara compliance, jadi kita harus comply, biasanya kita harus ada yang namanya sekarang backup. Ya, saya tahu ya mungkin rekan-rekan pernah dengar berita-berita baru ini ya, ada yang bilang, masa sih nggak ada backup gitu kan. Nah, ini yang mungkin kita bisa tonjolkan lagi gitu ya, bahwa penting kita punya harus backup, terutama kalau kita bicara harus memenuhi aturan main dari yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, kemudian juga, ada juga yang namanya app mobility ya. Maaf, saya nggak bisa mundur ini. Oke. App mobility. Jadi kalau tadi saya sempat singgung di awal, Kasten ini bisa bekerja dengan berbagai macam Kubernetes, baik itu yang di lokal ya, on-prem, ataupun juga bisa yang di cloud. Nah, dalam hal ini kita kan biasanya hybrid gitu ya, kita mau lebih fleksibel, kita mau coba lakukan di coding kita buat di lokal, atau nanti kita mau simpennya di cloud, kita mau jalankan di Kubernetes yang ada misalnya di AWS tadi gitu ya, itu nggak masalah gitu. Kita bisa melakukan, kalau Kasten ini bisa melakukan backup baik itu di lokal maupun kita restore ke cloud sekalipun. Jadi kita bisa hybrid seperti itu. Dan recovery experience, ya tadi mungkin yang sudah didemokan oleh Kelvin, untuk melakukan restore-nya itu pun sebetulnya mudah. Kita tinggal cari restore point-nya mana dan itu pun sudah otomatis terbackup ya tadi ya, pada saat kita melakukan commit itu adalah suatu hal yang sangat memudahkan kita. Jadi jangan sampai kita itu dikhawatirkan oleh berbagai macam hal yang sebetulnya simple gitu ya. Kita nggak mau terlalu pusing dengan hal seperti itu, biarlah ada suatu mekanisme atau solusi gitu ya yang bisa mempermudah hidup kita ya. Salah satunya adalah dengan Kasten ini. Nah, salah satunya juga contoh di mana sebetulnya ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi terhadap satu DevOps ini ya. Jadi dia sudah istilahnya menggunakan password yang sayangnya gitu ya, passwordnya ini bisa mudah di crack gitu ya, di istilahnya orang bisa tahu gitu apa passwordnya. Nah, dia karena dia menyimpan datanya di rumah, data-data ya, nah yang berhubungan dengan yang dia sedang develop gitu ya, yang dia sedang kembangkan. Jadi ada orang yang bisa mengambil datanya dan memanfaatkan, nah itu yang akhirnya ya kehack lah istilah gitu ya. Ya, ini saya rasa belakangan ini banyak berita-berita di luar sana yang justru membuat kita juga harus lebih hati-hati gitu ya. Nah, bukan saja mungkin weak password ya di sini ya, tapi juga ada third party tools. Mungkin kita kadang install sesuatu ya, kita juga nggak sadar, kita pikir ini bisa membantu kita bekerja lebih baik lagi gitu ya. Tapi third party tools ini kadang ada yang toolsnya memang agak abu-abu gitu ya. Jadi ada yang resmi atau yang nggak resmi di istilahnya didukung gitu ya. Atau bahkan kita sudah pakai toolsnya, tapi kita tidak mau istilahnya patching.
Nah, kalau nggak patching kan ada vulnerabilities ya, ada celah di mana orang bisa manfaatkan. Nah, hal-hal seperti itu bisa saja kejadian gitu ya. Sama misconfiguration ya, kadang kita konfigurasinya kurang tepat, jadinya ya ada hal yang akhirnya mengakibatkan kita mengalami kejadian yang tidak enak seperti itu. Yeah. So basically the slide is saying your DevOps process can break, right? Think of this. You're using, I've people saying they're using scanning tools, using Jenkins, Git, and a lot of process, right? But if any of your tooling break, or your DevOps engineer got hacked, and then someone, they go and delete everything from Git or do certain things in the DevOps environment. Okay, you're telling me I can recover the applications? No, right? So basically, Kasten can come in to be the last source of defense for you to recover your application, because we actually store it inside immutable storage. No one can go and hack inside, and then you can recover your application from there. So this is telling you anything can fail, right? Even a DevOps engineer, I can redeploy my application. No, what if something happens inside your deployment phase, right? What happens if something breaks in your DevOps pipelines, right? That is where Kasten can come in to help you in a sense. Ya mungkin tadi ada kata-kata immutable, itu juga perlu disampaikan ya, bahwa hasil backup yang kita simpan itu dalam kondisi immutable, dan arti kata tidak bisa terjangkit virus, malware ataupun ransomware. Oke, ya jadi kalau kita lihat di sini memang ada challenge yang kita hadapi ya. Kalau kita bicara sudah kita istilahnya jalankan codingnya, kita develop, lalu kita jalankan aplikasinya di Kubernetes ya. Ya, kita bicara mungkin ada image atau ada repository yang bisa di-compromise, kemudian secara policy-nya gitu ya, itu juga bisa di-compromise gitu ya. Kalau kita bicara dari sisi observe-nya juga kita ada keterbatasan gitu ya, jadi tidak bisa melihat secara keseluruhan. Default-nya pun juga biasanya secara tidak secure, tidak aman, kemudian saat kita mau implement role-based access itu juga biasanya nggak seluas yang kita mau, seleluasa yang kita mau. Dan juga yang terakhir yang tadi saya sempat sampaikan, kita ya namanya serangan cyber ini kan belakangan ini sering terjadi ya, jadi itu juga perlu kita pikirkan. Oke, ya jadi sudah hampir selesai, jadi sebetulnya intinya adalah ini rangkumannya gitu ya. Kita harus punya suatu solusi ya, di mana kita harus punya backup-annya, entah itu alasannya apa gitu ya. Karena kita tahu kalau namanya sudah kita jalankan di production, ya misalnya kita bicara Kubernetes gitu ya, itu ada ya beberapa hal yang memang bisa terjadi ya, kita di luar dari kendali kita ya, misalnya kita melakukan kesalahan lalu ada yang terhapus datanya ya, kalau kita bicara tadi MySQL-nya itu terhapus gitu ya, database-nya. Kemudian policy, ya misalnya kita mau melakukan backup ini kan kita bisa lakukan secara otomatis ya, jadi nggak ada lagi yang misalnya, oh kita mau nge-restore tapi datanya ternyata nggak ke backup gitu, nggak. Jadi istilahnya ini kita bisa tentukan kita mau seberapa sering itu dilakukan proteksinya. Nah kalau internal security threat ini lebih ke arah mungkin ancaman dari dalam ya. Karena kita tahu mungkin ada developer dari satu tim kita mungkin yang lagi nggak seneng, lalu dia melakukan sesuatu hal gitu, itu kan bisa jadi suatu hal yang merugikan kita juga gitu. Nah bagaimana backup ini bisa menyelamatkan ya, menjadi penyelamat gitu ya dalam saat situasi tersebut terjadi. Gitu. Ya ransomware, tadi mungkin saya sudah sampaikan, yang terakhir lebih ke arah memenuhi requirement atau compliance supaya kita bisa sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan. Oke, ini mungkin slide terakhir dari saya. Jadi intinya sebetulnya kalau kita bicara Kasten ya, kita melakukannya backup secara natif, itu yang paling penting. Jadi kita tidak ada konsep pakai agent apa segala macam gitu ya. Ya mungkin dari rekan-rekan di sini ya mungkin lebih fokusnya ke codingnya ya, segala macam kita mau bikin aplikasinya. Tapi kita tidak terlalu memikirkan dari sisi infranya. Nah di sini ya mungkin kita lebih tekankan lagi itu ya. Apapun itu yang kita pakai sebagai infranya kita bisa lakukan proteksi. Jadi nanti datanya itu bisa lebih aman gitu ya. Kemudian multi-layer consistency, jadi istilahnya dia konsisten karena kita mencakup atau menangkap secara keseluruhan ya satu aplikasi ya. Kita bicara mulai dari namespace-nya, masuk ke dalam the spec-nya, lalu ada pods segala macam itu, kita bisa sampai level juga persistent volume-nya. Jadi pada saat nanti kita merestore pun itu dalam kondisi yang benar-benar konsisten, jangan sampai tidak. Gitu ya. Oke, nah juga secara fleksibilitas tadi saya bilang ya kita support berbagai macam distro Kubernetes maupun juga
apakah dia hybrid gitu ya, mau dia on-prem atau cloud, jadi secara fleksibilitas itu terjamin, jadi kita bisa lebih mengakselerasi gitu ya, jangan sampai ada hal-hal yang kita tidak inginkan itu menghambat ya, supaya kita bisa lebih produktif gitu ya. Dan yang terakhir tentunya freedom of choice ya, jadi kita bisa fleksibel mau deploy-nya mau di on-prem atau mau di cloud ya terserah ya. Dan kalau di sisi kanan ini lebih ke arah kita bisa berkolaborasi ya dengan siapapun di sini, dan baik dari sisi infranya mau pakai vendor apa itu nggak masalah gitu ya. Jadi kita bersama dengan tentunya rekan-rekan di sini, kita berharap bisa bekerja sama sehingga kita bisa memprotek apa yang kita sedang kembangkan, sehingga dari sisi aplikasi itu kita bisa lebih optimal gitu ya. Mungkin dari saya udah seperti itu. I think you wanna say something to close it. So I think good summary, right? But if you want to know more, our Vim booth is just right outside, in front of the entrance. Feel free to come in and talk to us, Kelvin, Nguyen. I think it's good that you point this out, and there's concern in our DevOps process or in our environment, and we want to protect the applications. Feel free to come to our Vim booth that's outside and then talk to us more, and we can share you, or I can show you some live demo in that sense, right? Okay, terima kasih. Okay, give a round of applause to Nguyen, Atmaromexa, and Kelvin Mun. Please stay here. We'll give you the token of appreciation delivered by representative of DevOps. Okay, take a picture. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Itu tadi ada Nguyen Atmaromexa, System Engineer dari Vim Indonesia, dan juga Kelvin Mun, Senior System Engineer APG dari Vim Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak untuk sharing sessionnya di regular talk yang pertama ya. Thank you. Silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Please back to your